Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Pak Bagus di YouTube channel Bagus Irianto. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran 2. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan dengarkan penjelasan dari Pak Bagus berikut ini. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Anak-anak, sebelumnya Bapak sudah membahas tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kali ini kita akan mengetahui tentang contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, ada retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan. Nah, anak-anak, retak tulang dikenal dengan istilah fisura dan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Yang kedua, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Sedangkan lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Dan kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Nah, anak-anak, coba lihat. Berikut ini adalah contoh skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, gambar yang A itu adalah contoh dari kelainan skoliosis, yang dimana punggung membengkok ke arah samping tubuh. Kemudian, yang gambar B terdapat lordosis, yang dimana tubuh tampak membusungkan badan. Kemudian, gambar yang C itu adalah salah satu contoh kifosis, yang dimana tubuh tampak membungkuk. Yang ketiga, ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, anak-anak, coba lihat pada gambar ini. Ini adalah contoh rakitis pada tulang. Ada tulang yang normal dan ada pula tulang yang terkena penyakit rakitis. Yang keempat, ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Anak-anak, pada pembahasan sebelumnya, Bapak sudah menerangkan tentang cara menentukan ide pokok pada sebuah teks. Akan tetapi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok berdasarkan sebuah gambar. Nah, anak-anak, untuk menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Misalnya, siapa tokoh yang ada pada gambar, di mana lokasi gambar, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Anak-anak, berikut ini adalah contoh menentukan ide pokok pada sebuah gambar. Hal pertama yang harus kalian perhatikan saat menentukan ide pokok pada sebuah gambar adalah perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Contoh, perhatikan gambar A. Pada gambar A, terdapat seorang pengrajin kayu sedang mencari kayu. Ia mencari kayu di sebuah hutan dan menebang pohon yang boleh ditebang untuk dijadikan bahan kerajinan dari kayu. Selanjutnya, perhatikan contoh gambar B. Pada contoh gambar B, terdapat seorang pengrajin kayu sedang memotong dan memilah kayu dari hasil pencariannya di hutan untuk dijadikan bahan produksi kerajinan kayu.
Untuk selanjutnya, perhatikan pada gambar C. Pada gambar C, terdapat kayu yang sudah dipotong dan dipilih menjadi sebuah kursi, meja, lemari, dan lainnya. Jadi, bila kita tuliskan ide pokok pada gambar tadi, yaitu pada gambar A, seorang pengrajin kayu sedang mencari kayu. Ia mencari kayu di sebuah hutan dan menebang pohon yang boleh ditebang untuk dijadikan bahan kerajinan dari kayu. Nah, itu adalah ide pokok dari gambar A. Kemudian, untuk ide pokok dari gambar B, yaitu lalu pengrajin tersebut sedang memotong dan memilah kayu dari hasil pencariannya di hutan. Nah, ini adalah ide pokok untuk gambar B. Sedangkan untuk ide pokok gambar C ialah pada akhirnya kayu yang sudah dipotong dipilih menjadi sebuah kursi, meja, lemari, dan lainnya. Komik. Anak-anak, apakah kalian tahu apa komik itu? Apakah kalian juga punya di rumah komik? Apakah kalian juga pernah membaca sebuah komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam bentuk balon-balon kata. Balon-balon kata dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Anak-anak, berikut ini adalah contoh komik yang sudah diberikan balon-balon kata. Nah, di sini ada contoh komik Doraemon. Mungkin kalian pernah menonton film Doraemon. Nah, di sini adalah contoh komiknya dari film Doraemon. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk itu, kalian tetap semangat belajar di rumah dan tonton selalu video-video pembelajaran dari Pak Bagus di YouTube channel Bagus Rianto. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.